Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Iya pun. Perkenalkan, saya Yuniar Wike Wulandari, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Lampung Barat. Pada video kali ini, kami akan mempraktikkan kegiatan coaching. Saya Yuniar Wike Wulandari sebagai observer, Dan saya Rika Mariana sebagai coach. Dan saya Nuriyati Nikma sebagai coaching. Assalamualaikum Ibu Rika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ulan. Ibu Rika gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bu Ulan gimana kabarnya? Bu Ulan? Alhamdulillah sehat juga. Iya, alhamdulillah. Lagi sibuk nggak ya Bu? Tidak Bu, lagi tidak sibuk sekarang. Jadi saya mendengar hari ini Ibu Rika berencana akan melaksanakan coaching ya Bu? Iya betul Bu. Saya akan melaksanakan coaching dengan Bu Nuri Bu. Iya. Jadi persiapannya apa nih untuk kegiatan coaching hari ini? Betul, tentunya kita dalam melakukan sesuatu, yaitu khususnya coaching ini, tentunya kita harus melakukan persiapan ya Bu Ulan ya. Yang pertama itu adalah saya mempersiapkan adalah tempat, dan kebetulan di sini kami berdua untuk melakukan coachingnya di ruangan ini Bu. Dan yang kedua adalah waktu, dan tentunya waktu ini kami tuh sering kebenturan Bu. Kebetulan saya di sini sebagai pembina untuk mempersiapkan PBB 17-an, dan beliau adalah mempersiapkan MPLS. Iya, jadi kami itu kebenturan waktu gitu kan. Sama-sama Iya. sibuk ya Bu? Sama-sama sibuk, dan pada akhirnya sesuai dengan kesepakatan bersama Bu Nuri ada waktunya dan saya juga ada waktunya hari ini, jadi kami berdua sudah sepakat untuk melaksanakan coaching pada hari ini. Alhamdulillah, jadi waktunya sudah disepakati Iya, ya. betul. Sudah direncanakan Iya. hari ini. Kalau sudah direncanakan seperti itu, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada saat pelaksanaan coaching? Iya, tentunya kompetensi inti yang akan saya lakukan nanti yang pertama adalah mendengarkan aktif, yang kedua adalah mendengarkan dengan rasa, dan yang ketiga nanti saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Iya, oke. Jadi seperti itu ya Ibu. Nah kemudian dari ketiga kompetensi itu apa nih yang Ibu fokuskan? Tentunya yang akan saya fokuskan itu adalah kompetensi inti adalah mengajukan sebuah pertanyaan yang berbobot seperti itu. Ya. Nah kira-kira apa nih indikator dari pelaksanaan coaching untuk mengukur keberhasilan? Iya, yang pertama adalah nanti saya akan menggali sebuah ide-ide ya kan, agar si coaching ini akan menemukan solusi tersendirinya. Dan yang kedua adalah saya akan menggunakan sebuah kata kunci untuk memberikan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk coaching. Dan selain itu juga saya akan mendengarkan dengan penuh apa yang akan disampaikan oleh coaching tersebut. Iya, tetap fokus nanti. Oke. Jadi berdasarkan kompetensi tadi, apa nih harapan Ibu ketika nanti coaching ini berjalan? Harapan saya sebagai coach tentunya coach itu pasti memiliki sebuah permasalahan. Jadi dari permasalahan ini saya akan bisa kami berdua akan menemukan sebuah solusi yang terbaik untuk coaching nanti ke depannya. Itu harapan saya. Jadi saya di sini sebelumnya saya mohon izin ya Ibu ya, Iya. akan mengobservasi kegiatan coaching Ibu pada hari ini. Jadi kegiatan observasi ini ada 3 tahap. Yang pertama pra-observasi, seperti yang kita obrolkan tadi. Saya menanyakan bagaimana persiapannya, rancangannya, kemudian kompetensi apa yang ingin dicapai. Kemudian untuk kegiatan observasinya, jadi saya mohon izin untuk tetap di sini memperhatikan obrolan atau kegiatan coaching selama pelaksanaan coaching itu berjalan antara Ibu Rika dengan Ibu Nuri. Dan kemudian kegiatan yang ketiga yaitu pasca observasi. Tentunya nanti kita akan ngobrol bersama, sama-sama mengevaluasi bagaimana hasil dari kegiatan observasi atau kegiatan coaching kita hari ini. Ya. Oke, jadi persiapannya sudah sangat baik, kemudian semuanya sudah dipersiapkan dengan matang. Jadi saya persilakan Ibu untuk melaksanakan kegiatan coaching, dan saya mohon izin untuk tetap di sini ya Bu ya. Jadi sembari memperhatikan apa yang diobrolkan oleh Ibu Rika dan Ibu Nuri. Silakan Ibu. Mohon waktunya ya Bu.
wabarakatuh, Bu Nuri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rika. Apa kabar Bu Nuri? Alhamdulillah sehat Bu, walaupun sebenarnya ada beban nih Bu di dalam pikiran saya ini Bu. Waduh, banyak beban ya. Iya, Padahal kan liburan sebelumnya. tapi nggak bisa libur Bu. Ya libur, kemudian masuk dapat kelas baru dengan suasana anak yang seperti itu ya, jadi ya terbebani Bu ini. Oh seperti itu. Iya. Tapi sebelum kita cerita-cerita, gimana kegiatan MPLS yang Ibu lakukan? Katanya ketua ya Bu ya? Iya, kemarin saya jadi ketua Bu. Jadi 3 hari ya Bu ya, karena di SD itu 3 hari, di hari Senin, Selasa, Rabu itu. Pada hari Seninnya itu kami mengajak anak-anak untuk mengenal dulu lingkungan sekolahnya. Kami perkenalkan bahwa nama sekolahnya itu apa, kemudian kepala sekolahnya itu siapa, kemudian kami perkenalkan bahwa guru kelasnya nanti di kelas 1 itu siapa, guru olahraganya siapa. Pokoknya kita kenalkan dulu sama hal-hal terkecil, yaitu ya dari gurunya itu dulu, kemudian wali kelasnya itu dulu, kemudian lingkungannya itu dulu, seperti itu Bu. Terus di hari kedua itu kita ajak anak-anak itu untuk bermain game di tengah lapangan Bu. Iya, biar seru ya, Bu, Iya, ya. biar mereka itu kita ajak, setelah kita ajak main game di tengah lapangan, kemudian mereka kita ajak masuk per kelas dari kelas 2 sampai ke kelas 6. Kita suruh anak-anak itu untuk memperkenalkan bahwa ini adik-adik kelasnya dan itu kakak-kakak kelasnya. Kemudian di hari ketiga kemarin Bu, di hari Rabu itu, di hari terakhir itu kami mengajak anak-anak itu keliling lingkungan sekolah. Jadi lumayan jauh lah Bu, dibantu dengan kakak-kakak kelasnya juga ikut. Kami membawa bekal untuk mereka itu Bu. Kemudian kami adakan sedikit bantuan sosial Bu. Oh seperti itu. Iya. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. ya, Bu. Alhamdulillah lancar sih Bu. Iya, terus alhamdulillah kita hari ini akan sesuai dengan kesepakatan kita berdua untuk melakukan coaching. Iya. Kayaknya tadi katanya seperti lelah tadi, kayaknya terbeban. Coba sih apa sih yang terjadi dalam permasalahan yang Ibu hadapi? Iya Bu, saya cerita sedikit ya Bu ya. Kan sebelumnya tuh saya tuh kan ngajar di SMP ya Bu ya. Oh, seperti itu. Iya, kemudian sekarang saya pindah ke SD. Tentu kan berbeda ya Bu ya, dari anak SMP ke SD. Kalau anak SMP itu kan kita ini kerjakan gitu, dia udah paham, dia udah mengerti. Kalau anak SD itu kan perlu kita bimbing ya Bu ya. Dan kebetulan kemarin itu setelah pembagian kelas, kebetulan saya tuh dapat di kelas 2 Bu. Wah, Kemarin luar biasa itu ya, ya. kelas 2 itu kan dibilang masih kecil ya, sudah tidak kecil sebenarnya karena mereka sudah menginjak di fase B ya Bu ya, kelas 2 itu. Kemudian kalau kita bilang sudah besar ya belum besar, karena memang mereka masih mereka masih senang bermain tentunya ya Bu ya, kelas 2 itu. Jadi kemarin itu di kelas 2 itu Bu, ada beberapa anak setelah saya tuh masuk, saya perkenalkan diri saya, kemudian saya mulai mengabsen mereka, saya tanya siapa di sini yang sudah bisa menulis. Kemudian ada beberapa anak yang ternyata dia itu belum bisa membaca Bu. Seperti itu. Iya, padahal sudah kelas 2 ya Bu ya. Seharusnya kan untuk anak kelas 2 itu walaupun dia mengeja, tapi seharusnya tuh sudah bisa membaca seharusnya. Jadi saya tuh ya agak terbebani, agak bingung gitu. Iya. Gimana ini ya? Jadi, gitu. pertemuan yang sudah kita sepakati bersama ini tujuannya untuk apa sebenarnya Bu Nuri? Jadi ya tujuan saya tuh ya saya pengen gimana caranya ya Bu ya, setelah kita melakukan coaching ini saya tuh jadi tahu gitu Bu, kira-kira nanti apa yang harus saya lakukan nih di kelas saya supaya anak ini yang tadinya tidak bisa membaca jadi bisa membaca. Kemudian nanti dia bisa membaca dengan lancar kalau bisa Bu. Jadi ketika nanti dia belajar di kelas 2 selama 1 tahun, di tahun berikutnya dia naik ke kelas 3, dia itu sudah bisa membaca. Seperti Iya, itu. Bu. Ada berapa jumlah siswa Bu di kelas 2 tersebut? Kalau kelas 2 ini Bu, alhamdulillah ada 23 murid. Ada 23 Iya. murid. Jadi yang tidak bisa membaca itu ada berapa siswa Bu Nuri? Yang tidak bisa membaca itu ada sekitar 5 orang siswa Bu, dan itu bukan laki-laki saja, tetapi
anak itu yang belum bisa membaca, Bu. Iya, berarti ada 5 orang ya. Mm-mm. Jadi tentunya jadi terbebani Iya, ya, gitu ya, beban beban sekali. sekali ya. Iya. Terus apa namanya? Ibu sudah melakukan pendekatan belum kepada siswa tersebut dari 5 orang siswa tersebut yang belum bisa membaca? Sebenarnya kalau pendekatannya secara langsung ya Bu ya, maksudnya secara tatap muka langsung dengan anak itu atau saya panggil itu belum sih Bu, tapi saya sudah di kelas itu saya sudah tanya dengan anak itu. Jadi waktu itu saya tanya kalau untuk abjad mereka tuh sudah tahu itu A, B, C, D-nya itu sampai Z itu mereka Iya, sudah hafal lah ya. Tapi kalau untuk membaca, apalagi yang membaca yang sekiranya dia itu katanya itu sudah panjang, maksudnya kayak memperbaiki, itu mereka sudah nggak bisa Sudah sulit ya. sulit. Kalau misalkan kayak kuku itu kan dia masih 4 huruf nih Bu, masih bisa. Saya, kami itu masih bisa, tapi kalau untuk yang misalkan kucing atau mungkin kucing berlari itu digabung seperti itu udah sangat susah mereka berlima ini Bu, belum bisa. Iya. Ya. Dan ibu juga sudah sudah berkomunikasi belum dengan orang tua dari 5 anak tersebut? Kalau untuk berkomunikasi memang sudah Bu, saya kan kebetulan setelah saya masuk, saya dapat kelas 5 itu, kelas 2 itu, saya langsung kan Bu, kan yang tahun kemarin ada nih guru kelasnya kan, jadi saya minta ke guru kelasnya untuk Bu tolong saya dimasukkan ke grup kelas 2. Kebetulan sudah dimasukkan ke dalam grup dan saya juga sudah bertanya sih Bu kalau untuk orang tuanya kan, karena kita bisa WA ya Bu ya, saya sudah bertanya, waktu itu saya bertanya Bu, ini Bu anak ibu kan belum bisa membaca, jadi kenapa nih Bu kok bisa ini? Jadi memang yang saya tangkap ya Bu ya, berdasarkan cerita dari guru sebelumnya juga, memang anak ini nih sering ditinggal Bu. Jadi orang tuanya itu kebanyakan di kebun, jadi mereka tuh ya kalau mereka sekolah orang tuanya langsung ke kebun, jadi mungkin kurang perhatian gitu loh Bu sama orang tuanya, jadi kan belajar di rumahnya juga kurang. Jadi orang tuanya itu hanya memberikan secara penuh kepercayaan penuh itu kepada guru sekolah. ya, kepada sekolah. Harusnya seperti itu kan, harus ada kolaborasi ya Bu ya, baik di rumah maupun di sekolah. Karena kan anak itu kan lebih banyak waktunya kan di rumah Bu, Iya, ya kan, betul. apalagi kelas 2 itu jam 11 mereka sudah pulang, ya kan, jadi banyak waktunya di rumah tentunya. Jadi dari 5 siswa yang belum bisa membaca itu, kira-kira langkah apa yang akan Ibu lakukan ke depannya? Karena kan mungkin ini masih di awal semester ya, Iya, Bu ya, benar. masih tahun pelajaran baru. Tentunya langkah apa yang akan Ibu lakukan nanti ke depannya? Mungkin saya akan melakukan beberapa hal-hal ya Bu ya. Yang pertama mungkin saya akan membuat strategi pembelajarannya itu, mungkin yang 5 anak ini harus berbeda Bu dengan yang lainnya. Seperti itu. Jadi mungkin kalau untuk membaca kayaknya kan memang mereka belum bisa ya Bu ya. Jadi pembelajarannya mungkin bisa sih Bu saya membuat, misalkan saya kasih mereka gambar, kemudian pokoknya saya buat menarik perhatiannya mereka, gimana caranya biar mereka itu bisa lebih termotivasi untuk belajar membaca. Atau mungkin nanti misal saya kasih gambar kucing tuh, nah kucing tuh mungkin di depannya sudah saya kasih huruf K, mungkin kan di sebelahnya itu saya kosongin, sebelahnya lagi itu mungkin saya kasih C dan seterusnya. Atau mungkin nanti bisa juga kita buat game Bu, misalkan nanti saya tempel nih gambarnya di dinding, kemudian dia nanti suruh melengkapi tulisannya itu. Jadi kan kalau mereka itu melengkapi tulisan kan mau tidak mau, menyusun kata mau tidak mau mereka pasti sambil belajar membaca kan Bu, biar mereka juga lebih paham lagi nih caranya menulis itu seperti apa, caranya membaca itu seperti apa gitu sih Bu. Seperti itu. Jadi strategi yang akan Ibu lakukan itu adalah melakukan game. Iya, melakukan game, kemudian mungkin pembelajarannya itu saya bedakan dengan yang lainnya. Mungkin kalau yang lainnya itu bisa dengan coba anak-anak baca halaman ini. Nah mungkin kan kalau buku anak kelas 2 itu pasti banyak gambar-gambarnya ya Bu ya. Tapi mungkin kalau untuk yang 5 ini mungkin pembelajarannya sedikit berbeda. Mungkin akan saya printkan sendiri nih Bu, gambarnya, kemudian mungkin akan saya kasihkan langsung ke mereka. Saya akan dampingi mereka lah Bu. Pokoknya pendampingannya harus lebih banyak ya, lebih ekstra
dari teman-temannya yang lain. Iya. Mungkin di sini ibu sudah menemukan sebuah media pembelajaran Iya. yang agak menarik, dan yang kedua juga ibu juga akan menggunakan sebuah strategi pembelajaran yang lainnya. Kira-kira sumber belajar yang ibu gunakan sampai hari ini apa Bu kira-kira? Memang kalau sumber belajarnya itu saya hanya terpatok pada buku sih Bu, Seperti itu. dari sekolahan, kemudian saya ya paling saya pinjam di perpus seperti itu Bu, baru itu sih Bu sumber belajarnya. Oh seperti itu. Menurut Bu Nuri, apakah cukup hanya satu sumber belajar seperti itu? Sepertinya tidak ya Bu ya, kalau kita melihat karena anaknya ada yang belum bisa membaca, kayaknya kalau hanya kita fokus pada buku, apalagi satu buku, kayaknya nggak mungkin deh Bu. Mungkin saya bisa sih Bu, seperti saya itu cari video-video pembelajaran yang lebih baik lagi. Kemudian saya juga bisa sih Bu memanfaatkan karena di sekolah itu kan ada wifi ya Bu ya, jadi mungkin bisa sih saya tampilkan video itu nanti pakai monitor, pakai LCD, saya tampilkan di depan kelas, jadi anak-anak itu lebih tertarik, lebih termotivasi lagi gitu Bu untuk belajar membaca. Oh seperti itu. Jadi akan menggunakan misalkan HP, Iya. bisa menggunakan YouTube, Iya ya, Bu, benar-benar ya, bisa betul. kita bukakan YouTube ya Bu ya, kan di sekolah juga kan sudah ada Chromebook ya Bu ya, bisa kita pinjam Chromebook di sekolah, bisa kita pasangkan LCD, dan ya alhamdulillah di sekolahnya sudah ada wifi ya Bu ya, jadi bisa lah Bu, sepertinya bisa saya pakai video pembelajaran Bu. Iya, luar biasa sekali ya Bu Nuri ya. Iya. Kira-kira untuk melakukan seperti ini apakah perlu dukungan-dukungan dari pihak lain Bu kira-kira? Pastilah Bu, pasti saya perlu dukungan ketika saya ingin memakai proyektor, memakai Chromebook, tentu saya perlu dukungan dari kepala sekolah pastinya Bu. Kalau kepala sekolah tidak mengizinkan, bagaimana mungkin saya bisa melakukannya. Kemudian saya juga perlu dukungan dari orang tua. Jadi belajarnya jangan hanya di sekolah, tetapi di rumah juga harus digali terus kemampuan anak ini. Kemudian saya juga bisa sih Bu memanfaatkan teman-temannya. Jadi terkadang itu kan anak itu kalau guru yang menyampaikan, anak itu kan kadang tuh nggak ada rasa takut, kemudian mungkin dia nggak paham nih sama bahasa anaknya, tapi bahasa gurunya, tapi kalau melalui teman, terkadang kan namanya teman, dia bisa lebih enjoy, lebih santai, kemudian di hati mereka itu tidak ada rasa beban, kemudian bahasa mereka itu kan, kalau bahasa teman itu kan lebih Berbeda. iya, lebih mudah dimengerti. Iya. Gitu Bu. Jadi mungkin saya perlu bantuan kepala sekolah, kemudian orang tua, kemudian teman sebayanya mereka Iya. Bu. Atau mungkin bisa juga nanti kan teman sebayanya kita jadikan mentor ya Bu. Iya. Ya, sepertinya Jadi juga. bisa menggunakan tutor sebaya Iya, benar-benar, ya dalam iya. pembelajaran ibu di kelas. Iya benar-benar. Iya betul, luar biasa sekali ya, keren sekali ya Bu ya. Apa langkah-langkah yang akan ibu lakukan? Nah kira-kira nih kapan ibu akan melakukan langkah-langkah dan strategi yang akan ibu lakukan? Mungkin kalau untuk melakukannya Bu, saya pengen sih secepatnya ya Bu ya, tapi kayaknya lebih cocok itu di hari Selasa Bu, karena kebetulan di hari Selasa itu ada pelajaran bahasa Indonesia Bu kan. Kalau pelajaran bahasa Indonesia itu kan cocok nih untuk kegiatan anak membaca, literasi gitu kan ya Bu ya. Kayaknya sih mudah-mudahan hari Selasa lah Bu. Nanti ibu akan mencoba pembelajarannya itu di hari Selasa nanti ya Bu ya. Iya. Jadi harapan ibu ke depannya apa terkait dari 5 anak yang belum bisa membaca ini apa Bu kira-kira? Ya kalau harapan saya ya Bu ya, saya pengennya anak ini cepat bisa membaca tentunya ya Bu ya. Kemudian membacanya nanti dia bisa lancar, dia bisa cepat, agar tidak tertinggal dengan teman yang lainnya Bu ya. Karena kan sekarang ini saya rasa membaca itu kan penting loh Bu, apalagi nanti kalau dia sudah beranjak ke kelas 3, kelas 4, kelas 5, nanti mereka akan melakukan ANBK. Tentu kalau bisa ya dari sekarang harus sudah bisa membaca kan Bu. Iya, artinya di sini adalah harapan yang ibu lakukan adalah solusinya adalah mereka dapat membaca secepatnya agar nanti bisa terkait semua yang akan kita perlukan nanti. Ya, biar tidak tertinggal sama temannya yang lain Bu. Kalau misalkan dia belum bisa baca kan
otomatis dia tertinggal sama temennya yang lain kan Bu. Betul, Bu. Ada lagi Bu, kira-kira strategi pembelajaran apa yang ingin Ibu lakukan nanti ke depannya agar nanti mereka itu dari 5 anak siswa itu bisa segera membaca? Ada lagi? Ya mungkin itu tadi sih Bu, mungkin saya akan melakukan game itu tadi, kemudian mungkin ya akan saya tempel gambar, kemudian apa itu namanya, gambar itu mereka yang menyusun kata-katanya, mungkin seperti itu sih Bu. Iya betul. Jadi di sini mungkin bisa saya simpulkan ya Bu ya, mungkin di sini Ibu akan menggunakan sebuah media pembelajaran yang menarik, dan juga Ibu juga akan menggunakan media pembelajaran yang mungkin yang mereka yang bisa mereka lakukan hari ini, misalnya seperti handphone. Iya, benar. Dan tentunya juga Ibu nanti akan melakukan pendekatan ya Bu Iya, ya, iya. pendekatan dan komunikasi Iya, mungkin nanti iya. kepada orang tuanya ya Bu Iya, ya. Iya betul, luar biasa sekali Bu. Menurut saya sesuatu yang sangat luar biasa yang akan Bu Nuri lakukan nanti ke depannya. Kira-kira ada lagi Bu yang ingin Ibu lakukan untuk untuk kelas 2 tersebut? Saya rasa cukup itu dulu sih Bu, strategi pembelajarannya dengan game itu dulu, akan saya coba itu dulu ya Bu ya. Yang mudah-mudahan dengan pembelajaran game itu tadi sudah bisa sedikit memancing atau memotivasi mereka untuk belajar membaca Bu. Iya, mudah-mudahan ya Bu ya. Iya. Harapan kedepannya semoga ya anak 5 siswa yang Iya. mungkin sulit untuk membaca nanti kedepannya nanti bisa sudah membaca. Semoga nanti entah seminggu 2 minggu Iya. nanti sudah bisa Ada membaca. perubahan ya, Bu, ya. Ya, Iya. ada kemajuan nanti ke depannya. Hmm. Mungkin ada lagi untuk Bu Nuri? Cukup sih Bu, saya Cukup. rasa Bu. Iya. Iya, mungkin kalau sudah cukup ya mudah-mudahan kita bersama-sama ya Bu, ya, Iya. kita sama-sama berkolaborasi. Iya. Kita dampingi anak-anak tersebut agar Iya. nanti bisa membaca secepatnya. Iya Bu. Iya. Saya juga mengucapkan terima kasih loh Bu, Iya. Ibu sudah meluangkan waktunya Ibu Sama-sama untuk kegiatan coaching ini. Saya juga sekarang jadi lebih lega ini Bu. Iya, Ternyata lega. saya bisa nih menerapkan sebuah strategi di kelas saya. Jadi anak-anak ini bisa lebih cepat lagi belajar membacanya Bu. Iya, jadi Makasih loh Bu, Ibu. jadi tidak terbebani lagi ya Bu Nuri. Enggak sih, udah lega sekarang, sudah plong gitu Bu. Udah terbayang di kepala saya ini, udah terbayang jadi besok saya harus melakukan seperti ini supaya anak itu ada motivasi yang lebih untuk membaca gitu Bu. Iya, mudah-mudahan ya kedepannya berjalan dengan lancar ya Bu Amin, Nuri ya. amin. Saya ucapkan terima kasih loh Iya. Bu Rika ini. Iya, sama-sama ya Bu Nuri Ya, ya. udah Bu, kalau gitu Bu saya kembali. Ada kelas lagi Bu Iya Nuri? Bu, ada. Ini habis istirahat ada kelas lagi. Iya Bu, silakan ya Bu Nuri ya. Terima kasih ya Bu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik Ibu Rika dalam kegiatan coachingnya. Alhamdulillah Bu Ulan, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Gimana perasaannya setelah kegiatan coachingnya selesai? Perasaannya itu lebih memahami ya Bu ya, istilahnya peran saya sebagai coach di sini ya. Oke, jadi sudah lebih paham Iya. ya posisinya sebagai coach. Baik, karena sudah terlaksana kegiatan coachingnya, jadi menurut Ibu apakah kompetensi yang tadi Ibu rencanakan sudah tercapai, sudah terpenuhi? Betul Bu, kompetensi yang sesuai dengan harapan yang pernah observasinya semuanya sudah berjalan dengan lancar. Tentunya saya di sini mendengarkan dengan penuh apa yang menjadi beban dari Bu Nuri, ya kan. Yang kedua di sini adalah saya sudah mendengarkan aktif. Di sini saya fokus apa sih yang menjadi sebuah permasalahan yang dihadapi dari Bu Nuri tersebut. Dan di sini juga saya sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Artinya di sini adalah bukan saya sebagai coach yang memberikan sebuah solusi, tetapi adalah coachnya sendiri yang yang memberikan solusi dari permasalahan yang dihadapi dari coach tersebut. Iya, bisa menemukan solusinya Bu. Jadi pada saat Ibu melaksanakan coaching tadi, saya sudah mencatat beberapa poin penting nih selama asik sekali tadi obrolannya. Ada beberapa fokus permasalahan, saya lihat seru sekali, santai, terlihat aktif, tetapi tetap fokus pada kompetensi yang sesuai dengan tujuan yang kami hadapi betul ya. sekali. Jadi saya juga melihat tadi bagaimana Ibu Nuri mampu menemukan solusi dari masalahnya ya. Jadi memang betul media yang menarik, kemudian memanfaatkan teknologi itu akan
sangat membantu Iya, untuk betul. siswa itu bisa lebih mudah dalam Iya, belajar. iya, betul. Harapannya solusi dari permasalahan tadi bisa diterapkan dengan baik kayak gitu ya. Oke, jadi untuk selanjutnya dari ketiga kompetensi tadi, kira-kira kompetensi apa yang perlu Ibu kembangkan dalam diri Ibu? Terima kasih ya Bu Bulan. Sebenarnya di sini karena ini merupakan sebuah pengalaman baru ya, kita menjadi coach ini adalah mengajukan sebuah pertanyaan yang berbobot. Nah, ini yang menurut saya yang perlu saya tingkatkan di sini adalah agar saya bisa memancing dari coach tersebut untuk memberikan sebuah pertanyaan dan coach tersebut yang bisa menemukan solusinya. Itu yang perlu saya tingkatkan. Ditingkatkan ya Bu ya. Iya. Oke, jadi untuk indikatornya bagaimana sih Bu mengukur keberhasilan dari kegiatan coaching ini? Ukurannya itu seperti apa menurut Bu? Iya, menurut saya ukurannya adalah ketika coach tersebut yang bisa menemukan solusi dari permasalahannya itu yang yang indikator ketercapaiannya, menurut saya itu sudah berhasil. Bisa menyelesaikan sendiri. Iya, bisa menyelesaikan masalahnya sendiri Bu. Oke, jadi terima kasih banyak untuk kegiatan observasi hari ini. Iya, Bu. Semoga kegiatan coaching dan kegiatan observasi ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Iya. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya dan sudah melaksanakan kegiatan coaching dengan sungguh-sungguh, dengan semangat, dengan sangat baik dan luar biasa sekali. Iya. Terima kasih banyak Ibu. Iya, Oke, sama-sama Bu ya. jika ingin kembali ke kelas, saya persilahkan. Iya, terima kasih ya Bu Yelan ya atas waktunya ya. Ya, sama-sama. Demikian kegiatan pelaksanaan praktik coaching dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.